Aku paham Kang Mas Panuntun, sungguh menyesal. Kamu tahu, sebenarnya aku sama sekali buta dengan dunia pemerintahan. Aku tak mengenal dan sungguh tak pernah tertarik dengan dunia kekuasaan. Namun karena ini menyangkut masa lalu almarhum ayahanda dan juga demi masa depan saudara kita, aku akhirnya rela masuk ke dalamnya. Namun sekarang aku sangat-sangat menyesal. Aku menyesal telah tergoda. Aku sebenarnya hanya ingin menuntut kebenaran, atau tepatnya ingin mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Bukan hanya syak wasangka, bukan pula kabar burung yang diterima sebagai kebenaran, melainkan sebuah pengadilan yang jujur untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan pantas. Aku ingin agar masa lalu ayahanda tidak tercatat hitam dalam sejarah kesultanan dan juga dalam ingatan orang tanah Jawa, karena sepanjang seperempat abad ini orang mengenal Pangeran Sekar sebagai seorang pemberontak, tapi tak pernah dilakukan pengadilan terhadap tindakannya. Kalau memang ini dianggap kesalahan atau bahkan kejahatan, saya Panuntun sebagai anak merasa durhaka kalau turut menuduhnya sebagai pemberontak. Sementara menurut Eyang Kudus dan Romo Matahun, semua terjadi karena kesalahpahaman belaka. Ini yang sebenarnya kuinginkan dan dari sebuah kekuasaan. Dan yang lebih mengherankan, kasus kematiannya pun turut tenggelam bersama pemakaman ayahanda. Tak ada keadilan untuk almarhum ayahanda, juga tak ada pengadilan untuk pembunuhnya. Jadi aku tergoda terlibat dalam kemelut kemarin, murni karena ingin menuntut keadilan bagi ayahanda. Meskipun kita tidak pernah kenal dan bertemu, meskipun kita tak pernah bertemu muka dengannya, bagaimanapun beliau adalah orang tua kita, orang yang telah menjadikan kita ada di dunia, dan kini tetap wajib menghormati, menghargai, dan berbakti padanya. Aku sungguh muak dengan kekuasaan, apalagi dengan kekalahan yang diterima Kang Mas Penangsang. Ternyata kekuasaan bukan menempatkan siapa yang tepat mengemban amanat, bukan mendudukkan siapa yang benar-benar mampu melaksanakan wasiat Eyang Ampel, melainkan tak lebih dari sekedar
mempercayakan kepada orang yang disukai, sekedar menempatkan orang yang dikehendaki. Bukankah itu semua benar-benar hanya persoalan adu siasat, sebuah musyawarah yang lebih mirip tipu muslihat? Bagiku, kekalahan Kang Mas Penangsang dalam pencalonan Sultan adalah bukti bahwa kekuasaan Dewan Wali sudah tak lagi dipercayai. Yang terjadi bukan musyawarah para ulama untuk mencari orang yang tepat sebagai sultan dari sebuah kerajaan terbesar di tanah Jawa. Seseorang yang akan diberi amanat memajukan dakwah Islam ke pelosok Jawa, bahkan sintero Nusantara, melainkan sekedar mencari sosok yang mereka sukai, meskipun sebenarnya orang yang mereka pilih tak layak untuk menerima amanat yang sangat berat. Apa alasannya mendadak Kang Mas Penangsang dikalahkan, kalau bukan karena tidak suka dengannya, bukan hendak menjelekan Dimas Mukmin, tapi dari semua pertimbangan dia sangat tidak tepat untuk diangkat, apalagi kabarnya dia pun telah menolak. Namun mengapa ketika ditetapkan tak ada penolakan apapun dari dia? Tak bisa diharap lagi dari sebuah kekuasaan yang dalam menentukan pemimpinnya tidak dilandasi kejujuran. Aku pun tidak yakin pemerintahan yang sejak awal telah salah dalam memilih sosok pemimpin akan bisa menegakkan kebenaran dan keadilan bagi yang dipimpin. Akan sulit bagi seorang pemimpin semacam itu untuk bisa menjaga kebijakan dengan penuh perhitungan kemanfaatan. Aku turut mendukung Kang Mas Penangsang juga karena berharap dengan naiknya menjadi sultan, pengungkapan kasus ayahanda bisa dilakukan, pengusutan atas kematiannya bisa diajukan ke pengadilan, karena dengan pengadilan yang jujur dan terbuka, semua syakwa sangka akan menutup dari segala macam curiga. Dengan pengadilan, kebenaran akan mendapatkan keadilannya. Aku berbicara semacam ini tidak sedang dendam, seperti juga amanat ayahanda yang meminta kita untuk tidak mendendam. Namun aku hanya sedang mencari kebenaran, agar yang benar diberikan pengakuan, yang salah diberikan pengadilan, bahwa kemudian setelah terjadi pengadilan kita merasa tak perlu menjatuhkan hukuman, itu pun tidak masalah, karena yang penting kita telah tahu siapa yang salah di muka hukum, dan apapun
apapun keputusannya, asalkan telah digelar pengadilan, aku telah meniatkan untuk memaafkan. Asalkan digelar pengadilan, aku akan memaafkan.